Bayangkan seorang pria biasa. Tidak tampan luar biasa, tidak kaya raya, bahkan terkadang tampak terlalu santai dan sembrono. Namun entah mengapa, perempuan justru mengejarnya, memikirkannya, bahkan seringkali jatuh cinta tanpa bisa dijelaskan secara logis. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ada semacam sihir tersembunyi yang membuat pria seperti itu punya daya pikat yang sulit ditolak oleh perempuan? Ini bukan cerita fiksi. Mungkin kamu pernah melihatnya di lingkungan sekitar. Seorang cowok yang disebut nakal, namun bukan dalam artian jahat atau merugikan, justru sering jadi pusat perhatian perempuan. Dia bisa dengan mudah mencairkan suasana, membuat lawan bicara tersenyum, dan memunculkan rasa penasaran yang dalam. Bukankah ini sesuatu yang menarik untuk dibedah lebih jauh? Banyak orang berpikir bahwa daya tarik seorang pria datang dari wajah tampan, dompet tebal, atau status sosial. Namun kenyataannya, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks dari sekadar penampilan luar. Perempuan tidak hanya tertarik pada apa yang terlihat, tetapi lebih pada sensasi yang dirasakan. Dan disinilah letak senjata tersembunyi dari cowok nakal. Kemampuan mereka untuk memainkan emosi, membangun ketegangan, dan menciptakan misteri. Pertanyaannya, apa saja senjata yang dimiliki oleh cowok nakal ini? Bagaimana cara mereka membentuk pesona yang begitu kuat? Dan bagaimana kamu bisa memahaminya secara mendalam? Bahkan mungkin mempelajarinya tanpa harus menjadi sosok yang manipulatif atau merugikan orang lain? Untuk bisa memahami semua ini, kita harus masuk ke dalam dunia psikologi sosial, memahami dinamika antara daya tarik, rasa penasaran, dan emosi manusia. Kita akan membahasnya satu demi satu, dengan sudut pandang kritis dan penuh perenungan. Tidak terburu-buru, tidak dangkal, tapi mendalam dan menyeluruh. Senjata pertama dan paling mendasar dari seorang cowok nakal adalah apa yang disebut sebagai ketidakterdugaan. Pria seperti ini jarang bisa ditebak. Hari ini mereka hangat, besok bisa sedikit dingin. Terkadang perhatian, kadang justru menghilang. Namun justru disitulah letak daya tariknya. Perempuan pada dasarnya makhluk yang sangat responsif terhadap teka-teki emosional. Bukan karena mereka menyukai permainan, tetapi karena otak manusia memang dirancang untuk tertarik pada hal-hal yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan atau diprediksi. Dalam psikologi, ini dikenal dengan istilah intermittent reinforcement atau penguatan tidak teratur. Konsep ini berasal dari eksperimen klasik terhadap tikus dan burung merpati. Ketika seekor hewan diberi hadiah secara tidak menentu, kadang ada, kadang tidak, mereka justru menjadi jauh lebih aktif dan bersemangat mencari hadiah itu. Dalam konteks hubungan antar manusia, perlakuan yang tidak sepenuhnya bisa diprediksi akan menciptakan keterikatan emosional yang jauh lebih kuat daripada perlakuan yang sepenuhnya stabil dan konstan. Itulah mengapa cowok nakal yang tidak selalu hadir secara penuh, justru bisa memicu keinginan perempuan untuk mendapatkan perhatian darinya. Semacam dorongan bawah sadar untuk memecahkan misteri, mencari konfirmasi, atau membuktikan bahwa dirinya cukup berharga untuk dicintai oleh pria seperti itu. Ini bukan tentang menjadi jahat atau mempermainkan perasaan, tapi lebih pada bagaimana sebuah ketidakpastian bisa membangkitkan rasa penasaran dan keterlibatan emosional. Namun perlu diingat, ketidakterdugaan ini harus dibalut dengan kehangatan yang tetap muncul di waktu yang tepat. Jika seorang pria terlalu dingin atau sepenuhnya tidak peduli, perempuan akan berhenti peduli. Tapi jika ia tahu kapan harus hadir dengan penuh perhatian, dan kapan menghilang dengan alasan yang wajar, ia menciptakan keseimbangan antara jarak dan daya tarik. Misalnya, seorang pria bisa mengirim pesan hangat di pagi hari, lalu tidak muncul sepanjang hari, dan baru membalas di malam hari dengan nada santai. Di mata orang biasa, ini bisa terlihat sebagai kelalaian. Tapi di mata perempuan yang sedang jatuh hati, ini bisa menjadi semacam permainan emosi yang membuat hati berdebar. Kenapa dia baru balas sekarang? Dia lagi sibuk atau sengaja ya? Apa aku terlalu antusias? Semua pertanyaan itu muncul bukan karena pria tersebut luar biasa, tapi karena ia memicu imajinasi dan emosi yang tidak stabil. Kita perlu menyadari bahwa perempuan, sama seperti pria, juga memiliki sisi kompetitif dan hasrat untuk menaklukkan. Cowok nakal yang tidak mudah ditebak justru membuat perempuan merasa tertantang. Dan dalam tantangan itulah tumbuh ketertarikan yang sulit dihentikan. Sebab ketika seseorang sudah merasa berinvestasi emosi dalam hubungan, sekecil apapun itu, ia akan lebih sulit untuk mundur.
Kita belum bicara tentang fisik, belum bicara tentang status sosial, tapi hanya membahas bagaimana ketidakterdugaan bisa menjadi senjata pertama yang sangat ampuh. Ini adalah dasar dari daya tarik emosional, dan bisa digunakan dengan bijak oleh siapapun yang ingin membangun koneksi yang dalam tanpa harus memaksakan diri menjadi orang lain. Dan ketika senjata ini digunakan dengan kesadaran dan empati, hasilnya bisa luar biasa. Bukan sekadar membuat perempuan tertarik, tapi membangun hubungan yang penuh dinamika, menyenangkan, dan membuat kedua belah pihak merasa hidup. Ada satu hal yang seringkali luput dari perhatian banyak pria ketika membahas soal daya tarik, kecerdasan sosial. Ini bukan soal seberapa banyak kamu tahu tentang politik, ekonomi, atau filosofi, melainkan seberapa peka kamu terhadap situasi sosial, membaca ekspresi wajah, menangkap sinyal tubuh, dan menyesuaikan sikap dengan cepat sesuai kebutuhan. Cowok nakal seringkali terlihat seperti sosok yang santai dan sembrono, tapi jika diamati dengan lebih teliti, mereka biasanya punya insting sosial yang tajam. Mereka tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan bagaimana mengubah suasana yang kaku menjadi cair dalam waktu singkat. Mereka bisa membaca perasaan lawan bicara tanpa harus banyak bertanya, dan mampu masuk ke dalam obrolan seolah sudah mengenal orang tersebut sejak lama. Kemampuan ini membuat mereka terasa nyaman, walaupun kehadirannya terkesan berbahaya. Mereka tahu batas, tapi tahu juga kapan harus melewati batas itu sedikit demi sedikit, dengan cara yang menggoda namun tidak memaksa. Inilah yang membuat perempuan merasa seperti sedang bermain api. Ada risiko, ada ketegangan, tapi justru di sanalah letak keasyikannya. Mari kita ambil contoh situasi sosial sederhana, sebuah pesta kecil di rumah teman. Di ruangan itu ada banyak orang, sebagian canggung, sebagian hanya bermain ponsel. Lalu datanglah pria yang tidak banyak gaya, mengenakan pakaian sederhana, tapi begitu dia masuk, suasana berubah. Dia mulai dengan menyapa ringan, membuat lelucon tipis, menyentuh bahu seseorang sambil tertawa pelan, menatap mata orang saat berbicara, dan tahu kapan harus pindah ke kelompok lain tanpa membuat siapapun merasa ditinggalkan. Inilah bentuk nyata dari kecerdasan sosial. Perempuan, secara naluriah, sangat peka terhadap suasana hati dan sinyal sosial. Ketika mereka bertemu pria yang bisa mengendalikan suasana tanpa terlihat memaksakan diri, mereka akan merasa terhubung secara emosional. Tidak harus dengan kata-kata romantis, cukup dengan rasa bahwa aku aman bersamanya, tapi juga tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Kesan, berbahaya tapi aman, ini adalah paradoks yang sulit dijelaskan secara logika, tapi sangat nyata dirasakan. Cowok nakal tahu bagaimana cara membuat perempuan merasa spesial, sekaligus membiarkan mereka tetap bertanya-tanya. Mereka bukan pria yang sepenuhnya bisa dipahami, tapi juga bukan pria yang menakutkan. Justru karena ketidaksempurnaan dan ketidakjelasannya, mereka tampak lebih nyata, lebih manusiawi, lebih menggoda. Contohnya, saat berbicara, mereka tidak terlalu serius, tapi juga tidak asal-asalan. Mereka bisa menyisipkan pujian kecil yang tidak terlalu vulgar, tapi mengena. Seperti saat mengatakan, "Kamu punya cara unik waktu tertawa tadi. Aku suka itu." Pujian seperti ini terasa jujur, tidak murahan, dan menyentuh sisi personal. Tidak dibuat-buat, dan tidak semua orang bisa mengatakannya dengan timing yang tepat. Di sisi lain, cowok nakal tidak berusaha menyenangkan semua orang. Mereka tahu bahwa tidak semua orang akan menyukainya, dan mereka tidak takut ditolak. Justru sikap inilah yang membuat mereka terlihat otentik. Tidak seperti pria yang selalu berusaha tampil sempurna atau terlalu baik di setiap kesempatan, mereka lebih memilih menjadi diri sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita hidup di zaman di mana terlalu banyak orang menyembunyikan diri di balik topeng kesempurnaan. Maka ketika ada pria yang tampil apa adanya, dengan percaya diri, dengan sedikit kekacauan yang jujur, perempuan akan merasakannya sebagai sesuatu yang menyegarkan. Dan ketika kecerdasan sosial berpadu dengan keaslian, dampaknya luar biasa besar. Penting untuk dicatat bahwa kecerdasan sosial bukan bakat bawaan. Ia bisa dipelajari, diasah, dan dikembangkan. Mulai dari belajar mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan bahasa tubuh lawan bicara, sampai memahami bagaimana emosi seseorang berubah dari menit ke menit. Pria yang peka terhadap hal-hal kecil semacam ini, akan jauh lebih menarik daripada pria yang hanya pandai berbicara tentang dirinya sendiri. Cowok nakal mengerti bahwa membangun ketegangan adalah bagian dari permainan.
Tapi mereka juga tahu kapan harus menenangkannya. Mereka bisa membuat perempuan merasa deg-degan, tapi juga bisa membuatnya merasa nyaman. Mereka tidak membosankan, tapi juga tidak membuat stres. Mereka tahu kapan harus hadir, dan kapan memberi ruang. Perempuan menyukai perasaan bahwa mereka sedang berjalan di atas garis tipis. Ada sedikit bahaya, ada sedikit misteri, tapi juga ada tempat aman untuk kembali. Dan cowok nakal yang punya kecerdasan sosial tinggi, tahu bagaimana menciptakan keseimbangan ini dengan halus. Tidak dipelajari secara teori, tapi melalui intuisi yang tajam dan kepekaan terhadap situasi. Itulah sebabnya, senjata kedua ini sangat mematikan. Karena bukan hanya soal kata-kata manis atau tindakan yang romantis. Ini tentang bagaimana kehadiran seorang pria bisa menciptakan suasana, mengubah energi ruangan, dan membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dihargai, tanpa harus mengucapkan banyak hal. Percaya diri adalah salah satu kualitas yang paling menarik dalam diri seseorang, baik pria maupun wanita. Namun, ada garis halus yang memisahkan antara percaya diri yang menginspirasi dengan kesombongan yang menjengkelkan. Cowok nakal biasanya berada tepat di garis batas itu. Mereka tidak menunjukkan rasa rendah diri, tapi juga tidak pernah terlalu keras menonjolkan kehebatan mereka. Mereka tenang, stabil, dan berjalan dengan irama mereka sendiri. Dan inilah yang membuat mereka tampak begitu percaya diri, dan membuat orang lain penasaran. Bayangkan kamu melihat dua pria yang sedang berbicara di sebuah kafe. Yang satu bicara dengan keras, menjelaskan prestasinya, seolah ingin semua orang tahu siapa dia. Yang satu lagi lebih tenang, tidak banyak bicara, tapi tatapannya penuh keyakinan, geraknya stabil, dan dia tampak nyaman dengan kehadirannya sendiri. Aneh, tapi justru yang kedua terasa lebih kuat. Inilah bentuk percaya diri sejati, yang tidak perlu diumumkan dengan kata-kata, tapi terpancar dari sikap dan pembawaan. Cowok nakal biasanya punya kualitas ini. Mereka tahu siapa diri mereka. Mereka sadar akan kelebihan dan kekurangan mereka, dan yang lebih penting, mereka tidak berusaha menyembunyikan kekurangan tersebut. Justru di balik ketidaksempurnaan itu, mereka membangun persona yang otentik. Mereka tidak takut salah, tidak takut ditertawakan, bahkan kadang menjadikan dirinya sendiri sebagai bahan lelucon. Tapi semua itu dilakukan dengan kendali penuh. Perempuan sangat bisa merasakan aura ini. Mereka tahu kapan seorang pria sedang berusaha keras tampil percaya diri, dan kapan seorang pria memang betul-betul percaya diri dari dalam. Yang pertama biasanya terasa kaku dan mudah goyah ketika mendapat tekanan. Tapi yang kedua tetap stabil, bahkan saat dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Dan kepercayaan diri semacam ini sangat menggoda, karena terasa seperti magnet yang sulit dijelaskan. Salah satu bentuk nyata dari percaya diri yang menarik adalah keberanian untuk berkata, tidak. Cowok nakal tidak selalu mengikuti arus demi disukai. Mereka berani menolak hal-hal yang tidak mereka sukai, meskipun itu berarti tidak disukai oleh beberapa orang. Tapi justru karena sikap ini, mereka tampak punya pendirian. Dan bagi banyak perempuan, pria yang punya pendirian lebih terasa dewasa dan bisa diandalkan dibanding pria yang selalu berusaha menyenangkan semua orang. Contohnya, ketika seorang perempuan mengajak ke tempat yang dia tahu tidak disukainya, cowok nakal tidak akan pura-pura setuju. Dia akan mengatakan dengan jujur, tapi tetap dengan cara yang santun. Sejujurnya, aku nggak terlalu suka tempat ramai kayak gitu. Tapi kalau kamu pengen banget, aku ikut aja. Tapi jangan kaget kalau aku lebih banyak diam nanti ya. Kalimat seperti ini menunjukkan kejujuran, integritas, dan juga kontrol atas diri sendiri. Tidak ofensif, tapi juga tidak lemah. Selain itu, kepercayaan diri juga tercermin dari cara berbicara. Cowok nakal biasanya tidak bicara cepat-cepat. Mereka memberi jeda, berbicara dengan ritme yang tenang, dan tidak tergesa-gesa menjelaskan dirinya. Mereka tidak takut akan ada momen hening, karena mereka tahu keheningan pun bisa jadi bagian dari komunikasi yang bermakna. Dan saat mereka berbicara, perempuan merasa didengarkan, bukan diintimidasi. Satu hal yang menarik adalah, rasa penasaran biasanya muncul ketika ada ruang. Ketika seseorang terlalu terbuka, terlalu cepat memberi semua informasi tentang dirinya, maka tidak ada lagi yang perlu digali. Tapi cowok nakal menyimpan sebagian dari dirinya. Bukan karena mereka tertutup,
Tapi karena mereka tahu bahwa misteri adalah bahan bakar dari ketertarikan, mereka tidak akan langsung bercerita tentang semua luka masa lalunya atau semua pencapaian hidupnya. Mereka memilih momen yang tepat dan cara yang tepat untuk berbagi. Hal ini mirip seperti membaca novel yang bagus. Jika semua ceritanya dibocorkan di halaman pertama, maka tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan ke halaman-halaman berikutnya. Tapi jika di setiap bab muncul petunjuk-petunjuk kecil yang membuat pembaca penasaran, maka orang akan terus membaca hingga akhir. Demikian juga dengan interaksi manusia, terutama dalam hubungan romantis. Perempuan tertarik pada pria yang tidak sepenuhnya bisa ditebak. Pria yang menunjukkan bahwa dia kuat, tapi tidak merasa perlu membuktikannya setiap saat. Pria yang punya prinsip, tapi tidak keras kepala. Pria yang tahu apa yang dia mau, tapi tetap menghargai orang lain. Inilah bentuk kepercayaan diri sejati yang membuat perempuan bertanya-tanya, siapa sebenarnya dia? Apa yang membuatnya begitu yakin dan tenang? Cowok nakal tidak butuh validasi. Dan justru karena mereka tidak mencarinya, mereka sering mendapatkannya secara alami. Kepercayaan diri mereka bukan topeng, tapi hasil dari rekonsiliasi dengan diri sendiri. Mereka menerima siapa diri mereka, dan tidak berusaha menjadi versi sempurna untuk siapapun. Sikap inilah yang membuat perempuan merasa tertarik, karena di tengah dunia yang penuh kepalsuan, ada seseorang yang tampak begitu nyata. Ada satu bentuk seni sosial yang sangat halus namun sangat kuat pengaruhnya dalam hubungan antar manusia, membuat seseorang merasa istimewa, tanpa membuatnya merasa sudah memiliki kendali penuh. Cowok nakal biasanya sangat ahli dalam seni ini. Mereka mampu membuat perempuan merasa seperti pusat perhatian, merasa unik, merasa diinginkan, namun tetap menyimpan jarak yang menciptakan ketegangan emosional. Dan inilah kekuatan yang luar biasa besar. Pada dasarnya, setiap manusia punya dua kebutuhan besar yang seringkali saling bertentangan. Kebutuhan akan kedekatan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kita ingin merasa dicintai, tapi juga ingin tetap punya kendali atas diri sendiri. Kita ingin merasa istimewa, tapi juga takut kehilangan rasa penasaran. Cowok nakal paham betul dinamika ini, dan mereka memainkannya dengan cara yang nyaris tidak terlihat. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan perempuan dengan lembut, penuh perhatian, bahkan romantis. Namun tidak dengan cara yang membuat perempuan merasa telah menaklukkan mereka sepenuhnya. Mereka bisa memberikan momen-momen manis yang membuat hati bergetar, mungkin dengan tatapan yang dalam, senyum kecil di tengah keramaian, atau kalimat sederhana yang terdengar sangat personal. Tapi setelah itu, mereka bisa dengan tenang menjauh, tanpa menjelaskan apapun. Dan disitulah emosi mulai bergolak. Bayangkan seorang pria yang berkata, "Aku senang ngobrol sama kamu. Kamu beda." Lalu esok harinya dia tidak muncul. Tidak membalas pesan. Tidak memberi tanda apapun. Di satu sisi, perempuan merasa dipilih, merasa spesial. Tapi di sisi lain, ia juga merasa tidak memiliki kendali. Dan ketika emosi bergerak dalam spektrum seperti ini, antara bahagia dan bingung, antara merasa istimewa dan merasa bertanya-tanya, itulah saat di mana keterikatan emosional tumbuh paling cepat. Dalam dunia psikologi, hal ini dikenal sebagai emotional investment loop. Ketika seseorang merasa bahwa hubungan tersebut tidak sepenuhnya stabil atau pasti, mereka cenderung menginvestasikan lebih banyak energi untuk memahaminya, memperjuangkannya, bahkan mengejarnya. Dan cowok nakal yang cerdas tahu cara menjaga loop ini tetap hidup, tanpa pernah membuat perempuan merasa benar-benar kehilangan harga dirinya. Mereka akan hadir dalam momen-momen kecil yang berarti, mengirim pesan singkat di waktu yang tidak terduga, mengingat hal-hal detail yang perempuan sendiri sudah lupa pernah mengatakannya, membuat lelucon pribadi yang hanya dimengerti berdua. Semua itu membuat perempuan merasa, dia memperhatikan aku. Tapi ketika perempuan mulai merasa terlalu yakin, cowok nakal bisa menarik diri dengan tenang. Bukan karena jahat, tapi karena mereka ingin menjaga rasa penasaran tetap menyala. Satu hal yang sering disalahpahami adalah, membuat seseorang merasa spesial bukan berarti harus selalu ada. Justru kehadiran yang terlalu sering, terlalu intens, seringkali membuat daya tarik itu hilang. Seperti makanan lezat yang terlalu sering dimakan, akhirnya terasa biasa saja. Cowok nakal mengerti pentingnya timing, kapan harus hadir sepenuhnya, kapan harus memberi ruang. Dan ruang itu penting, karena saat perempuan diberi ruang,
mereka akan mulai berpikir, mulai merindukan, mulai bertanya-tanya, mulai mengisi kekosongan itu dengan imajinasi mereka sendiri. Cowok nakal menciptakan ruang yang cukup untuk membuat perempuan berimajinasi, tapi tidak terlalu besar hingga membuat mereka merasa diabaikan. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang keseimbangan. Mereka tahu bahwa hubungan bukan sekadar soal kata-kata manis atau janji indah, tapi tentang bagaimana membuat seseorang merasa hidup. Dan rasa, spesial tapi tidak memiliki, adalah sensasi yang membuat perempuan merasa bahwa mereka sedang mengalami sesuatu yang langka. Sesuatu yang tidak bisa mereka temukan di sembarang orang. Perempuan tidak hanya ingin merasa dicintai. Mereka ingin merasa dicintai secara unik. Bahwa cinta itu hanya untuk mereka, bukan diberikan pada semua orang. Dan cowok nakal tahu bagaimana menciptakan ilusi itu, dengan memperlakukan perempuan seolah dia satu-satunya yang dilihat. Walau dibaliknya, mereka tetap menyimpan sebagian dari diri mereka sendiri. Tapi sekali lagi, ini bukan soal mempermainkan perasaan. Cowok nakal yang cerdas dan berkelas bukan pemain hati yang kejam. Mereka hanya mengerti bahwa cinta bukan soal kepemilikan. Bahwa ada kekuatan besar dalam membiarkan seseorang merasa istimewa, tanpa memberinya seluruh kunci ke dalam diri kita. Justru karena ada bagian yang tidak bisa diakses sepenuhnya, seseorang jadi terus tertarik untuk menggali lebih dalam. Perempuan seringkali tidak jatuh cinta pada pria yang mudah dimiliki. Mereka jatuh cinta pada pria yang bisa membuat mereka merasa hidup, yang membuat mereka tertawa, berpikir, bahkan merasa cemburu, yang memunculkan emosi-emosi kompleks yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata sayang. Dan cowok nakal, dengan kemampuannya untuk menciptakan dinamika ini, menjadi sosok yang sulit dilupakan. Mereka bukan sekadar kenangan manis. Mereka adalah perjalanan emosional yang intens. Dan dalam dunia yang semakin dangkal, pengalaman emosional seperti ini menjadi semakin langka dan semakin dicari. Di tengah kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan, dan kadang membosankan, manusia secara alami mencari pelarian. Entah melalui film, musik, novel, atau sekadar lamunan sesaat. Perempuan, secara emosional dan imajinatif, lebih responsif terhadap pelarian semacam ini. Mereka tidak hanya hidup dalam realitas fisik, tapi juga sangat menikmati dunia batin, dunia cerita, perasaan, imajinasi, dan makna. Dan inilah celah yang digunakan dengan sangat baik oleh cowok nakal. Mereka menciptakan dunia sendiri. Dunia yang membuat perempuan merasa seperti sedang berjalan di dalam sebuah kisah, bukan sekadar menjalani hari-hari biasa. Cowok nakal tidak berbicara seperti brosur motivasi. Mereka tidak menyajikan rencana hidup 5 tahun ke depan dengan tabel dan grafik. Tapi mereka membawa perempuan masuk ke dalam atmosfer yang sulit dijelaskan. Suasana yang membuat segalanya terasa berbeda. Setiap obrolan terasa seperti bab baru dalam novel yang menyenangkan. Setiap pertemuan terasa seperti adegan dalam film yang penuh kejutan. Setiap momen kecil bisa menjadi sesuatu yang memiliki makna lebih dalam, karena cara mereka memperlakukannya. Contohnya sederhana. Saat duduk di pinggir jalan, alih-alih bicara tentang macet atau polusi, mereka bisa berkata, "Aku suka lihat lampu-lampu kota kayak gini, rasanya kayak kita bukan lagi di dunia nyata." Kalimat itu mungkin terdengar ringan, tapi bagi perempuan yang sensitif, itu cukup untuk menggeser suasana batin. Mereka tiba-tiba merasa seperti sedang berada dalam film. Ada nuansa, ada perasaan, ada irama. Itulah kekuatan storytelling, kemampuan membungkus pengalaman biasa menjadi pengalaman emosional yang berkesan. Cowok nakal bukan tukang cerita dalam arti tradisional, tapi mereka tahu bagaimana menciptakan momen. Mereka tidak sekadar mengisi waktu, tapi menciptakan suasana. Dan saat suasana itu unik, berbeda dari rutinitas sehari-hari, perempuan akan merasa bahwa pria ini membawa warna baru dalam hidupnya. Di balik sikap santai dan spontan mereka, sebenarnya ada intuisi emosional yang tajam. Cowok nakal tahu kapan harus melontarkan lelucon yang ringan, kapan harus berbicara dalam-dalam soal kehidupan, dan kapan harus membuat diam terasa cukup bermakna. Mereka peka terhadap ritme batin lawan bicara. Dan dari sinilah lahir dunia-dunia kecil yang membuat perempuan merasa seperti tokoh utama dalam cerita yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Misalnya, dalam percakapan tentang mimpi masa kecil, cowok nakal bisa berkata, "Dulu aku pengen jadi pelaut. Gak tahu kenapa,
Mungkin karena suka lihat laut yang luas. Tapi makin kesini aku sadar, yang aku cari bukan pelautnya, tapi kebebasannya. Kalimat semacam ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya mengandung lapisan emosional yang dalam, kerinduan, kebebasan, pengakuan. Dan perempuan yang mendengarnya bisa merasa, aku sedang bicara dengan seseorang yang punya dunia sendiri. Inilah yang membuat hubungan dengan cowok nakal terasa seperti petualangan. Tidak selalu logis, tidak selalu aman, tapi hidup. Dan ketika perempuan merasa bahwa ia sedang hidup dalam cerita itu, ia akan lebih mudah terikat, karena emosi yang dialaminya jauh lebih dalam daripada sekadar rutinitas romantis biasa. Bahkan dalam konflik pun, cowok nakal bisa memunculkan dinamika yang membuat perempuan tetap bertahan. Mereka tidak membunuh rasa. Mereka tahu bahwa dalam ketegangan, dalam perdebatan kecil, dalam saling diam yang bermakna, ada bagian dari cerita yang justru membuat hubungan menjadi lebih manusiawi dan otentik. Perempuan tidak lari dari drama. Mereka hanya lari dari drama yang tidak punya makna. Dan cowok nakal biasanya tahu bagaimana menciptakan ketegangan yang tetap terasa, bagian dari cerita. Penting untuk dipahami bahwa perempuan tidak jatuh cinta pada kenyamanan yang datar. Mereka jatuh cinta pada pengalaman, pada alur, pada rasa bahwa hidup bersama seseorang akan membawa mereka ke petualangan emosional yang baru. Dan cowok nakal yang mampu menciptakan dunia semacam itu, akan jauh lebih mudah menempati ruang hati yang tidak bisa digantikan oleh logika. Ketika seseorang membuat kita merasa bahwa kita bukan sekadar menjalani hidup, tapi sedang berada dalam sebuah kisah, kita akan lebih sulit melepaskannya. Karena rasa itulah yang membuat dunia ini terasa lebih dalam, lebih indah, lebih penuh makna. Dan itulah mengapa, cowok nakal dengan kemampuan menciptakan dunia cerita adalah sosok yang sulit dilupakan. Mereka bukan hanya orang yang hadir dalam hidup. Mereka adalah narasi. Mereka adalah bab penting. Dan dalam setiap hubungan, yang paling diingat bukanlah tempatnya, bukan hadiah atau tanggal-tanggalnya, tapi suasananya, ceritanya, rasanya. Dalam kehidupan nyata, tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang punya luka, kekurangan, dan sisi gelap yang kadang disembunyikan. Tapi menariknya, cowok nakal yang paling memikat bukanlah mereka yang berpura-pura sempurna. Justru mereka yang tahu cara menunjukkan kelemahannya, bukan secara berlebihan, bukan dalam bentuk keluhan, tetapi dalam momen yang tepat dan dengan cara yang tidak memelas. Inilah yang membuat mereka terasa kuat dan manusiawi di saat yang bersamaan. Banyak pria mencoba tampil seolah mereka tidak pernah sedih, tidak pernah gagal, selalu tangguh, dan selalu punya solusi. Tapi perempuan tidak sedang mencari robot. Mereka mencari sosok manusia. Seseorang yang nyata, yang bisa kuat, tapi juga tahu kapan harus membuka sedikit tirai, menunjukkan sisi rapuhnya, dan berkata, "Aku juga pernah terluka." Kalimat seperti itu, ketika diucapkan pada saat yang tepat, bisa lebih membekas di hati daripada 1000 pujian. Cowok nakal biasanya punya cara yang unik dalam hal ini. Mereka tidak menjadikan kelemahan sebagai titik pusat pembicaraan. Mereka tidak membuka luka dengan drama, apalagi menggunakannya untuk mencari simpati. Tapi ketika suasana mendukung, dan ketika perempuan mulai merasa terhubung secara emosional, mereka bisa berkata jujur, "Aku dulu sempat ngerasa nggak cukup pintar, nggak cukup baik. Tapi ya, ternyata semua orang pernah ngerasa kayak gitu." Pengakuan semacam ini tidak hanya menciptakan kedekatan, tapi juga rasa hormat. Perempuan melihatnya bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai keberanian. Karena di tengah dunia yang mengharuskan pria selalu tampak kuat, pria yang bisa jujur tentang rasa rapuhnya adalah pria yang benar-benar punya kekuatan. Dia tidak takut dihakimi. Dia tidak takut dinilai kurang. Justru karena itu, dia jadi terasa lebih kokoh. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka mengelola cerita kelemahan itu. Cowok nakal tidak berhenti pada titik, "Aku pernah terluka." Mereka melanjutkan dengan kalimat yang menyiratkan bahwa mereka bangkit, belajar, dan tumbuh dari sana. Tapi ya, kalau nggak pernah ngerasa jatuh, aku nggak akan ngerti rasanya bisa berdiri. Kalimat semacam ini mengandung harapan, kedewasaan, dan kedalaman. Dalam psikologi hubungan, ini disebut sebagai vulnerability with boundaries, kerentanan yang masih berada dalam kendali.
Bukan kerentanan yang membuat orang lain harus merawat kita, tapi kerentanan yang membuat orang lain merasa terhubung dengan kemanusiaan kita. Cowok nakal yang cerdas bisa membuka bagian dari masa lalunya, menunjukkan sisi rapuhnya, tapi tetap mempertahankan keteguhan dirinya. Mereka tidak jatuh, tapi mereka membiarkan orang lain tahu bahwa mereka pernah nyaris jatuh. Dan anehnya, hal seperti ini justru sangat menarik di mata perempuan. Karena mereka merasa bahwa hubungan tersebut bukan hanya tentang senyum dan candaan, tapi juga tentang ruang untuk saling berbagi secara jujur. Mereka merasa dilibatkan dalam sisi terdalam dari kehidupan pria tersebut, dan itu adalah kehormatan yang besar. Sebagai analogi, bayangkan sebuah benteng besar yang kokoh. Dari luar tampak sempurna, tak tertembus. Tapi suatu hari, kamu menemukan sebuah pintu kecil yang terbuka di balik dindingnya, dan dari sana kamu bisa melihat taman rahasia di dalamnya. Taman yang tidak semua orang bisa lihat. Taman yang hanya dibuka untuk orang-orang tertentu. Itulah perasaan yang muncul ketika seseorang memperlihatkan sisi rentannya secara selektif. Kamu merasa menjadi bagian dari lingkaran terdalamnya. Namun tentu saja, ini bukan tentang pura-pura rapuh untuk menciptakan kedekatan. Perempuan sangat bisa membedakan antara kejujuran dan manipulasi. Cowok nakal yang sejati tidak menjual luka, tapi membagikan pelajaran dari luka itu. Mereka tidak meminta dikasihani, tapi mengundang orang untuk memahami bagaimana mereka bisa menjadi diri mereka sekarang. Justru dari momen inilah muncul koneksi emosional yang paling kuat. Karena dalam keheningan dan kejujuran itu, perempuan merasa, dia mempercayakan bagian penting dari dirinya padaku. Dan rasa dipercaya adalah bentuk penghargaan tertinggi dalam hubungan apapun. Itu lebih dari sekadar pujian, lebih dari sekadar kata-kata romantis. Kekuatan sejati seorang pria bukan terletak pada seberapa keras ia bisa bertahan, tapi seberapa jujur ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa takut terlihat lemah. Dan cowok nakal yang bisa menunjukkan sisi itu, secara tepat, selektif, dan tulus, akan lebih mudah mengikat hati perempuan. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka utuh. Karena mereka tidak hanya menghadirkan tawa dan petualangan, tapi juga ruang untuk saling mengerti. Kita hidup di era di mana banyak hubungan gagal bukan karena kekurangan cinta, tapi karena hilangnya keseimbangan. Terlalu banyak pria yang mencoba mengendalikan pasangannya dengan cara-cara keras. Melarang ini, membatasi itu, mengatur tanpa memberi ruang. Tapi ironisnya, justru pria yang paling memiliki daya kontrol adalah mereka yang tidak memaksakan kendali. Cowok nakal tahu bagaimana menjadi sosok yang dominan secara alami, tanpa kekerasan, tanpa ancaman, tanpa kata-kata kasar. Mereka mengatur bukan lewat paksaan, tapi lewat kehadiran. Perempuan tidak menyukai pria yang terlalu lunak dan tidak punya pendirian. Tapi mereka juga tidak menyukai pria yang mengontrol setiap gerak-gerik mereka. Mereka mencari keseimbangan. Sosok yang bisa memimpin, tapi tidak menindas. Sosok yang tegas, tapi tetap menghargai. Dan cowok nakal biasanya sangat piawai memainkan ritme ini. Mereka tahu bahwa kontrol bukan tentang membatasi kebebasan, tapi tentang menciptakan kerangka yang membuat perempuan merasa aman dan dihargai. Cowok nakal tahu bagaimana cara menetapkan batas. Mereka tidak takut berkata, tidak nyaman dengan ini, atau aku nggak bisa kompromi di situ. Tapi cara mereka menyampaikannya tidak keras, tidak kasar. Mereka menggunakan intonasi yang mantap, pandangan mata yang tegas, dan bahasa tubuh yang meyakinkan. Seolah-olah mereka mengatakan, aku bisa jadi temanmu, tapi aku juga bisa memimpin saat dibutuhkan. Bahkan dalam percakapan biasa pun, mereka seringkali mengambil peran sebagai pengatur ritme. Mereka tahu kapan harus menyudahi topik yang membosankan, kapan harus mengganti suasana, kapan harus membuat keputusan kecil seperti memilih tempat makan atau arah tujuan. Ini bukan soal menjadi otoriter, tapi soal menjadi pengarah dalam hubungan. Perempuan merasa dihormati, tapi juga merasa dilindungi. Kemampuan seperti ini muncul dari kepercayaan diri yang tidak agresif. Cowok nakal tidak merasa perlu membuktikan bahwa mereka lebih unggul. Justru karena mereka nyaman dengan dirinya sendiri, mereka bisa membiarkan perempuan bebas bergerak, memilih, dan bahkan berbeda pandangan. Tapi di balik itu semua, tetap terasa bahwa aku yang memegang kendali arah hubungan ini. Sebagai analogi, bayangkan kamu naik perahu kecil bersama seseorang.
Airnya tenang, lalu tiba-tiba bergelombang. Dalam situasi itu, kamu ingin orang yang duduk di sebelahmu bukan hanya tahu cara mendayung, tapi juga tahu kapan harus diam, kapan harus mengatur arah, dan kapan harus bilang, "Tenang, aku yang pegang kendali sekarang." Dan cowok nakal biasanya adalah tipe orang seperti itu. Mereka tidak langsung bereaksi saat pasangan sedang emosi. Mereka tidak membalas dengan ledakan saat situasi sedang panas. Tapi mereka hadir dengan sikap yang stabil, tenang, dan penuh kontrol. Dan justru karena itu, perempuan merasa aman. Merasa bahwa walaupun dunia luar tidak bisa dikendalikan, setidaknya ada satu orang yang bisa diandalkan untuk tetap berdiri tegak di tengah badai. Kontrol seperti ini tidak bisa dipalsukan. Ia muncul dari ketenangan batin, kedewasaan berpikir, dan pengalaman yang membentuk karakter. Cowok nakal tidak perlu berteriak untuk didengar. Mereka tidak perlu melarang untuk ditaati. Karena sikap mereka sendiri sudah cukup menunjukkan arah. Dan itulah bentuk kepemimpinan yang paling alami, yang membuat perempuan merasa tertarik secara emosional maupun psikologis. Penutup dari semua ini adalah kesadaran bahwa daya tarik bukanlah hal yang lahir dari satu aspek saja. Cowok nakal yang disukai perempuan bukan hanya soal gaya bicara, bukan hanya soal fisik, dan bukan hanya soal sikap yang col, tapi tentang kombinasi dari banyak hal yang terjalin menjadi satu karakter utuh. Misterius tapi hangat, percaya diri tapi lembut, dominan tapi tidak menindas, menyenangkan tapi tidak membosankan, dan yang paling penting, memanusiakan hubungan. Mereka tahu kapan harus hadir sepenuhnya, dan kapan harus menarik diri agar hubungan punya ruang untuk tumbuh. Mereka paham bahwa perempuan tidak jatuh cinta pada logika, tapi pada rasa. Dan rasa itu dibangun lewat momen, suasana, kejutan, dan keseimbangan antara memberi dan menarik. Cowok nakal yang sejati bukan pemain hati. Mereka bukan sosok manipulatif yang mempermainkan emosi demi keuntungan. Justru sebaliknya, mereka adalah sosok yang sangat memahami emosi manusia. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya soal tawa dan kemesraan, tapi juga tentang ruang, ketegangan, konflik, dan perjalanan batin. Dan mereka mempersilakan pasangannya untuk menjelajah semua itu, dengan cara yang elegan, dewasa, dan penuh makna. Maka jika kamu bertanya, apa rahasia cowok nakal yang bisa membuat perempuan bertekuk lutut? Jawabannya tidak sederhana. Tapi satu hal yang pasti, mereka tahu bahwa menjadi menarik bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi manusia yang utuh, jujur, dan tahu bagaimana membawa orang lain masuk ke dalam dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa ditemukan dimanapun selain bersamanya. Dan ketika perempuan menemukan dunia semacam itu, mereka tidak hanya jatuh cinta. Mereka tinggal di sana.